Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membawakan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma, di mana cerita ini berasal dari akun Twitternya Project Zero dengan username @candawarma_853. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Mei 2020. Seorang pemuda tengah duduk bersandar di atas sebuah tangkai pohon. Matanya nampak terpejam, serta rambutnya yang panjang sesekali dibelai oleh semilir angin yang datang menyapa. Serak, serak, suara langkah kaki yang menginjak rerumputan. Mas, mas, panggil seorang laki-laki dari bawah pohon. Iya, ada apa pak? Jawab pemuda itu tanpa membuka matanya. Sampean dipanggil Ki Rakian di rumahnya, teriak laki-laki tersebut. Pemuda tersebut hanya menghela napas panjang sembari menganggukkan kepala tanda setuju. Abhinawa Susmono adalah nama pemuda tersebut. Ia adalah anak dari salah satu pendiri Balakrama, yaitu Ki Entus Susmono, atau orang-orang biasa memanggilnya Ki Entus. Kesaktian dari Ki Entus turun ke Abhinawa anaknya, sehingga ia dapat mengikuti jejak ayahnya mengabdi di Balakrama. Sekarang Balakrama sudah berkembang. Dari yang dulunya cuma 5 orang, sekarang kelompok ini sudah memiliki beberapa padepokan yang melatih pendekar-pendekar dari seluruh penjuru Nusantara secara rahasia. Maklum, di era sekarang banyak orang yang tidak percaya hal-hal gaib, bahkan sebagian orang yang menganggapnya tabu. Sekarang saya akan membawakan dari sudut pandang Abhinawa. Sampurasun, salamku di depan pintu rumah Ki Rakian. Rampes, jawab seseorang dari balik pintu dengan suaranya yang pelan namun karismatik. Pintu pun terbuka, terlihat seorang kakek-kakek berpakaian surjan lurik tengah berdiri di ambang pintu. Ya, dia adalah Ki Rakian. Perawakan Ki Rakian masih sangat tegap walaupun umurnya sudah tua, tapi tidak ada yang tahu pasti berapa umur Ki Rakian. Walaupun tubuhnya masih terlihat seperti pendekar umur 40-an, tapi rambutnya tidak bisa berbohong. Rambut Ki Rakian sudah putih semua, begitu pula dengan kumis dan jenggotnya. Tetapi itulah yang menambah kesan karismatik bagi siapa saja yang melihatnya. Masuk, Ger, ajak Ki Rakian. Ki Rakian menarik tanganku masuk ke dalam rumahnya. Ia menarikku ke ruang tamu dan mendudukkanku di salah satu kursi, sementara ia berjalan masuk menuju dapur. Setelah beberapa saat, Ki Rakian kembali dengan 2 cangkir kopi. Gimana keadaan Laut Selatan, Ger? Tanya Ki Rakian. Hening, tidak ada jawaban sama sekali dariku. Gimana keadaan Laut Selatan, Ger? Tanyanya lagi dengan suara lebih keras. Tapi masih tidak ada respon dariku. Saat ini baik raga maupun batinku sedang sangat lelah karena habis pulang bertempur mati-matian di pantai selatan. Setelah beberapa saat masih tidak ada respon dariku. Ki Rakian mengambil posisi bersila lalu mulutnya membaca suatu mantra. Suara itu pun lembut dari mulut Ki Rakian. Ki Rakian meniupkan angin ke arahku yang sedang melamun. Seketika mataku menjadi sangat perih. Rasanya seperti terkena gas air mata yang terbawa angin di dalam stadion bola dengan pintu keluar yang terkunci. Ketika ku kucek mataku, entah mengapa rasanya malah semakin perih. Di situ aku mengerang kesakitan tanpa tahu apa yang harus kulakukan karena panik. Ki Rakian hanya tertawa terbahak-bahak melihatku yang sedang kesakitan. Setelah sekitar 5 menit aku mengerang kesakitan, aku mulai tenang dan mengambil posisi bersila. Kurapalkan ajian penyembuh yang sebelumnya pernah kupelajari. Seketika mataku yang tadinya sangat perih perlahan menjadi terasa dingin.
Perlahan kubuka kelopak mataku yang sudah basah karena air mata. Kulihat Kiraken masih saja tertawa. Refleks kubacakan ajian untuk membalasnya. Namun belum sempat rapalanku selesai, Kiraken sudah berteriak, "Kualat Kuendo, kualat!" Ucap Kiraken dengan cukup histeris. Kulihat kakinya sudah berjongkok di atas kursi dengan mimik ketakutan serta tangannya memberikan tanda untukku agar tidak merapal mantra lagi. Aku hanya menembus kesal karena tidak bisa membalas kejailannya. Orang ditanyain malah ngelamun, yaitu akibatnya, kata Kiraken sembari memendarkan posisi duduknya. Kusandarkan punggungku di kursi kayu dengan kepala yang mengadah tanpa menyahuti Kiraken. "Ada apa kek? Kenapa mengundangku? Masa ada misi lagi? Gak mau capek," tanyaku menyerocos karena masih kesal. "Kakek cuma mau tanya kondisi pantai selatan setelah bertempuran apakah sampai berdampak ke alam kita." Aku pun menarik napas panjang, lalu menjelaskan apa yang terjadi di pantai selatan seusai peperangan antara penunggu laut selatan dengan jin laut merah. Sedangkan Kiraken hanya mengangguk-anggukan kepalanya serta beberapa kali mukanya menunjukkan ekspresi terkejut yang seolah dibuat-buat saat mendengar penjelasan dariku. Sebenarnya aku cukup sebal ketika melihat ekspresinya itu, karena aku tahu kalau Kiraken sebenarnya sudah sangat tahu dengan semua kejadian di pantai selatan. Aku sangat yakin kalau tujuannya memanggilku ke sini hanya untuk mengerjaiku saja. "Ya sudah, kamu boleh istirahat dulu. Nanti kalau sudah segar, kamu boleh pulang ke rumah buat liburan," ucap Kiraken setelah mendengar penjelasanku yang panjang lebar. Tanpa berkata-kata lagi, aku pun berdiri dari kursi lalu pergi ke salah satu kamar di rumah Kiraken. Belum sempat kaki ini melangkah masuk ke dalam kamar, Kiraken sudah berteriak sembari melihatku dari ruang tamu. "Loh, gak mau tidur di atas pohon lagi?" teriak Kiraken. Aku hanya membalas dengan melemparkan senyum kecut ke arah Kiraken. Kiraken yang sedari tadi melihat gelagatku yang seperti orang mati pun hanya bisa menggelengkan kepala. Sedari kecil aku dan ibu sering sekali tidur di padepokan Kiraken ketika abah sedang ada urusan, jadi kami sudah seperti keluarga walaupun berbeda darah. Kiraken sudah kuanggap sebagai kakekku sendiri. Setelah beberapa hari aku beristirahat, aku memutuskan untuk pulang pada hari ini dan ingin berpamitan kepada Kiraken. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, tapi tidak ketemu. Sesekali aku bertanya kepada orang-orang di padepokan tentang keberadaan Kiraken, tapi mereka pun tidak ada yang melihatnya. Karena hari ini sangat sore, aku memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan karena takut telat naik bus. Aku pergi jalan kaki dari padepokan ke terminal terdekat. Ya, walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi hanya inilah yang bisa kulakukan karena tidak ada akses jalan bagi kendaraan. Jam 12 malam di dalam bus, aku tidak bisa tidur akibat goncangan dari bus yang melaju di atas jalanan aspal yang tidak rata atau berlubang. Entah kemana larinya uang pajak yang kuberikan setiap tahunnya. Kusandarkan kepalaku ke kaca jendela bus, memandangi pepohonan di tepi jalan. Di tengah lamunanku sama-sama terdengar suara Kiraken di kepalaku. "Ngger, Aisani sepertinya dalam bahaya. Kamu bisa mampir dulu ke kampungnya Aisani. Firasat kakek tidak enak," suara Kiraken di kepalaku. Kakek juga dapat kabar kalau di kampung itu terjadi hal-hal yang janggal, dari banyaknya orang yang melihat penampakan-penampakan gaib sampai terbunuhnya 20 pemuda dalam satu malam. Lanjutnya, "Tadi sore dicari-cari gak ketemu, sekarang datang-datang ngasih tugas," gerutuku. "Cepat Ger, kakek tidak sedang bercanda," balasnya. Iya, Abi nanti langsung mampir ke tempat Aisani," balasku yang mengakhiri percakapan kami. Aku menerima permintaan Kiraken dan memutuskan untuk pergi ke kampung Adiwerna, tempat di mana Aisani tinggal. Sebenarnya aku kesal karena liburanku terpaksa harus kutunda, tapi aku juga cukup gelisah setelah mendengar penuturan dari Kiraken. Gadis yang sangat ingin kujadikan pendamping hidupku itu kini kemungkinan ada di situasi yang berbahaya. Aisani adalah salah satu keturunan dari Kiraken. Dia sudah bersamaku sejak aku kecil. Kami sering bersama ketika ia masih tinggal di padepokan.
Namun sekarang Aisani sedang mengabdi menjadi seorang dokter di puskesmas Kampung Adiwerna. Langit biru sudah berkokok memanggil mentari. Sinarnya kini telah membelai mataku yang baru saja terpejam. Aku pun dengan terpaksa bangun dari tidurku. Terminal Kelari, teriak kenaik bus. Mendengar teriakan itu, aku segera bergegas mengemas barangku dan turun dari bus. Ini adalah terminal satu-satunya yang dekat dengan Kampung Adiwerna. Kabut-kabut tipis melihat menyelimuti seluruh daerah ini, membuatku merasakan kedinginan walaupun sudah memakai jaket. Untuk menghangatkan badan, aku membeli secangkir kopi dan beberapa gorengan di warung dekat situ. Kunikmati secangkir kopi itu sembari berbasa-basi dengan sang pemilik warung, hingga kubuka obrolan tentang desa Adiwerna untuk mencari informasi. "Kang, ada tukang ojek yang mau mengantar ke arah Kampung Adiwerna nggak ya?" tanyaku sembari menyalakan satu batang rokok. Karena sepengalamanku waktu dulu saat mau mengantar Aisani pindahan ke desa itu, sulit sekali mencari ojek yang mau mengantarkan kami, dikarenakan kampungnya yang terpencil dan akses jalannya yang sulit dilalui. Namun, saat aku melihat ke arah pemilik warung ini, bukannya jawaban yang kudapat, malahan tatapan heran dari sang pemilik warung yang aku terima. "Masnya ada urusan apa ke kampung itu? Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya jangan ke situ dulu, Mas. Kampung itu sedang sangat berbahaya," ucap sang pemilik warung memperingatkanku. "Memangnya bahaya kenapa, Kang?" tanyaku yang berusaha mengulik informasi. "Beberapa minggu yang lalu, ada peristiwa yang menggemparkan seluruh kampung di sekitar sini. Pasalnya terdengar kabar kalau 20 pemuda dari Kampung Adiwerna tiba-tiba mati dalam satu malam. Mayat mereka pun tidak ada yang utuh, semuanya telah terpotong-potong," cerita pemilik warung. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar penuturan dari pemilik warung. "Calon istri saya ada di kampung itu, Kang. Jadi mau tidak mau saya harus ke kampung itu untuk mengecek keadaannya," ucapku yang khawatir akan keadaan Aisani. "Iya Mas, saya tahu Masnya khawatir, tapi Mas juga harus memikirkan nyawa Mas sendiri," kata pemilik warung menenangkanku. Sebenarnya bisa saja aku langsung melesat ke kampung itu jika menggunakan ilmuku, tapi itu adalah tindakan yang ceroboh. Karena walau sudah beristirahat cukup lama, tapi tenagaku belum sepenuhnya pulih dan aku juga belum tahu apa yang akan aku hadapi di sana. "Sebentar Mas, saya lanjutkan ceritanya dulu, barangkali cerita dari saya bisa membuat Masnya berpikir ulang," ucap pemilik warung yang membuyarkan lamunanku. Semenjak kejadian itu, orang-orang yang melewati Kampung Adiwerna pasti akan diganggu penampakan-penampakan makhluk halus. Jadi orang-orang kampung di sekitar desa itu tidak ada yang berani lagi melewati kampung itu. Sudah akses jalannya sulit, ditambah ada yang begituan lagi. Jadi jelas mana ada yang mau untuk ke situ. Lanjut cerita pemilik warung dengan gesturnya yang menunjukkan rasa ngeri. "Dan puncaknya terjadi pada beberapa hari lalu, Mas. Sudah banyak orang-orang yang coba masuk ke kampung itu, tapi tidak ada yang pernah keluar lagi sampai sekarang." Aku pun sedikit tersentak mendengar cerita barusan, karena kakek tidak memberitahukan tentang ini. "Jika keadaannya sudah segawat itu, kenapa tidak lapor polisi, Kang?" tanyaku. Beberapa warga sebenarnya sudah melaporkan hal itu ke pihak polisi, tapi belum ada tindakan sampai sekarang, ucapnya dengan nada pasrah. "Kenapa kasus segenting ini lambat sekali penanganannya?" gerutuku dalam hati. "Ya sudah, saya akan tetap ke kampung itu. Saya akan bayar 5 kali lipat buat ongkosnya," ucapku yang sudah tidak sabar ingin memastikan keadaan Aisani. "Percuma Mas, pasti tidak ada yang mau. Uang tidak bisa menggantikan nyawa," balas pemilik warung. Sejenak pemilik warung itu terdiam, sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. "Ya sudah, nanti saya bantu. Saya punya kenalan seseorang yang mungkin mau mengantar Masnya," ucap si pemilik warung yang sedikit membuatku lega. "Wah, terima kasih banyak ya Kang," ucapku lega. Tak berselang lama, seorang pria menggunakan motor ereking berhenti di depan warung. Tubuhnya cukup tinggi dan juga besar. Pria itu menghampiriku yang tengah termenung. "Kamu yang katanya mau ke Kampung Adiwerna?"
Pria itu menatapku dengan sinis. Kurasakan ada energi yang cukup besar dari orang itu. Ada urusan apa kamu ke sana? Kamu itu masih muda, tidak perlu ke sana. Mengantarkan nyawa saja, ucap pria itu ketus. Aku membalasnya dengan sedikit menyunggingkan senyum. Saya ingin mencari calon istri saya yang tinggal di situ, Kang. Saya cuma minta tolong dianterin ke kampung itu saja. Masalah bagaimana nanti cara saya menemukannya, itu biar urusan saya, terangku. Sombong sekali kau bocah. Kampung itu sudah dikelilingi demit-demit jahat. Siapa yang sudah masuk, tidak ada yang bisa keluar. Tapi kalau kau masih saja kekeh ingin ke sana, biar aku saja yang mengantar. Orang lain tidak akan sudi mengantarkan nyawanya ke kampung itu, ucap pria tersebut lalu beranjak pergi ke motornya dengan perasaan jengkel. Aku pun membayar makananku dan berterima kasih ke pemilik warung. Ku ambil tas ranselku dan bergegas menyusul pria itu. Perjalanan dari terminal ke kampung Adiwerna sekitar 1 jam. Di sepanjang jalan tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut kami. Kami pun sibuk dengan kekhawatiran kami masing-masing. Setelah beberapa lama, kami membelah sunyinya hutan dengan suara motor ranking pria itu. Gapura kampung Adiwerna pun mulai terlihat. Tetapi pria itu mendadak menepikan motornya dan menunjuk kampung Adiwerna. Kulihat banyak sekali demit yang mengelilingi kampung tersebut. Mulai dari kuntilanak, pocong, tuyul, serta hantu-hantu yang wujudnya sangat mengerikan pun sudah siap menyambut kedatangan kami. Tapi demit-demit di sana tidak ada apa-apanya dibanding demit-demit yang kuhadapi di pantai selatan. Kau bisa melihatnya? Tanya pria itu. Aku membalasnya dengan anggukan. Apa kau tidak takut? Masih yakin ingin masuk ke sana? Tanya pria tersebut dengan mimik muka yang mulai ketakutan. Loh, akangnya takut ya? Balasku meledek pria itu. Mana ada, aku seorang pendekar dari Trah Gentolo Muli. Mana mungkin takut dengan setan-setan keroco seperti itu. Yang kukhawatirkan adalah makhluk yang ada di dalam sana, ucap pria tersebut. Argo Muli. Rasanya aku pernah mendengar Trah itu sebelumnya. Benar yang dikatakan oleh pria itu. Di dalam sana ada energi jahat yang lebih besar dibanding energi demit-demit yang mengelilingi desa. Tiba-tiba suara jeritan keras terdengar dari arah desa. Aku pun bergegas lari menuju desa itu tanpa memperdulikan sorot mata demit-demit yang tengah melihatku. Jaga dirimu baik-baik anak muda, jangan mati sebelum aku datang, teriak pemuda itu. Ya, balasku berteriak tanpa menoleh ke belakang. Sudah beberapa menit aku berkeliling desa. Akan tetapi desanya terlihat sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan di sini. Beberapa kali yang kutemui bukanlah manusia, melainkan demit-demit yang mencoba menyerangku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan tersendu-sendu. Suara tangisan itu terasa sangat menyayat hati, serta seperti terdapat emosi di setiap tangisnya. Aku pun mencari sumber dari suara tersebut. Kuedarkan mata ini menelusuri rumah-rumah yang terlihat sepi itu. Lama-kelamaan suara yang tadinya sebuah tangisan sendu sekarang sudah menjadi sebuah tawa yang sangat melengking. Suaranya membuat telingaku sampai berdenging. Tak berselang lama setelah suara tawa itu berhenti, muncullah sesosok wanita yang sedang memandangku dari atas genteng rumah warga. Rambutnya terurai berantakan menutupi seluruh wajahnya. Tapi yang membuatku agak kesal yaitu karena di tubuhnya tidak ada satu helai pun kain. Ya, dia bertelanjang bulat dengan posisi seperti harimau yang sedang ingin menerkam mangsanya. Astagfirullah, belum apa-apa udah dapet dosa zina mata, gerutuku setelah melihat sesosok itu. Energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut lebih besar dibanding setan-setan yang mengelilingi desa. Kemungkinan inilah yang dimaksud oleh seseorang yang mengaku dari Trah Gentolo Muli itu. Aku tahu kalau sosok itu bukanlah setan seutuhnya. Ia hanya mengambil alih tubuh gadis itu. Jadi tanpa pikir panjang, aku pun langsung melesat terbang ke arah sosok itu. Mati kau setan biadab, teriakku. Ku cekik leher sosok tersebut, lalu membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh itu. Namun sosok itu tidak bereaksi.
Sangat keras, itulah yang kurasakan saat mencengkram lehernya. Aku merasa seperti mencengkram sebuah besi. Kuangkat sosok tersebut, namun ia meronta-ronta dan mencakar-cakar tanganku dengan kuku-kukunya yang tajam. "Keluar kau dari tubuh ini, hadapi aku secara langsung," teriakku. Sosok itu tidak mengindahkan tanganku dan masih terus mencakar-cakar tanganku. Daging di tanganku pun mulai bersobekan, sampai-sampai tulang hasta dan pengumpil di tanganku mulai kelihatan. Aku sudah tidak peduli dengan rasa sakit, serta darah yang mengucur deras dari tanganku. Yang kupikirkan adalah bagaimana caranya agar aku bisa mengeluarkan sosok ini tanpa melukai tubuh wanita malang itu. Ingin sekali kubanting atau kuhantam sosok ini dengan kekuatanku. Tapi jika aku memukul atau melukai setan itu secara fisik, maka pasti akan berimbas kepada si pemilik tubuh yang asli. Jadi aku hanya bisa menahan kedua tangannya dan berharap setan itu akan keluar. Sosok itu masih meronta dan mengerang kesakitan karena efek doa-doaku yang mulai terasa. Tapi saat aku lengah, satu tendangan dari sosok itu berhasil mengenai wajahku, yang membuatku terjungkal jatuh dari atas atap. "Sialan!" Erangku yang baru saja jatuh mengenai tumpukan bambu. "Asu, awas aja kau setan laknat," makiku. Segera ku berdiri dan mengusap mukaku yang penuh dengan tanah karena tendangan dari kaki kotor sosok itu. Tidak lupa kurapalkan ajian penyembuh untuk tanganku yang sudah sobek. Luka-luka dan rasa sakit di tanganku perlahan menghilang. Sosok itu tertawa serta menyeringai seperti sedang mengejekku. Aku yang kesal mengambil salah satu bambu lalu melemparkan ke arah sosok itu. Lemparan itu dibarengi dengan diriku yang ikut melesat menuju sosok itu juga. Bambu yang kulempar berhasil dihancurkan olehnya. Tapi tendangan dariku berhasil mengenai wajahnya yang tertutup rambut itu. Ia pun terpental jatuh menghantam sebuah pohon. Karena marah, aku sudah tidak peduli dengan si pemilik tubuh. Sosok itu tiba-tiba menjerit. Ia sedang memanggil setan-setan dari sekeliling desa. Terlihat berbagai wujud demit mulai berdatangan, mulai terlihat lebih beringas daripada saat aku memasuki desa. Ratusan demit-demit itu kini serempak menyerang, yang membuatku cukup kerepotan dibuatnya. Sudah banyak sekali demit-demit yang berhasil kuhabisi dengan ilmu bela diri yang kupunya. Akan tetapi demit-demit ini seperti tidak ada habisnya. Mereka terus-menerus berdatangan. Sedangkan sosok wanita itu masih saja membuat jeritan-jeritan yang memanggil demit-demit di sekitar kampung. Sebenarnya ingin kuhabisi dulu sosok wanita itu. Namun demit-demit yang terus berdatangan ini selalu menghadangku. Pertarungan kami berlangsung cukup lama, hingga membuatku sangat geram. Aku melompat ke belakang untuk mengambil jarak agar bisa bermeditasi. Kurapalkan mantra untuk memanggil wujud roh Cemeti Bahuwandas. Cemeti yang bisa dengan mudahnya membelah tubuh demit-demit sialan itu. Serta Cemeti ini dapat menghisap energi-energi jahat yang disentuhnya. Setelah mantra selesai kurapalkan, tiba-tiba udara di sekitar menjadi tidak tenang. Langit yang tadinya cerah sekarang sudah menjadi gelap gulita, disertai badai angin yang menerpa desa. Pusaran angin yang besar dari atas terlihat turun ke arahku. Aku melesat ke atas menembus pusaran-pusaran angin itu dan mengambil wujud roh Cemeti pusakaku. Cemeti itu berwarna emas di gagangnya, sedangkan hitam pada talinya. Di gagangnya terdapat ukiran aksara Kawi yang berbunyi Ambrosto Dur Angkoro atau berantaslah kemungkaran. Setelah ku genggam Cemeti itu, pusaran angin seketika menghilang dan hanya menyisakan hembusan badai angin di sekitar situ. Setan-setan yang tadinya menyerangku dengan beringas, sekarang mereka terlihat ketakutan karena energi besar yang dikeluarkan oleh Cemeti ini. Aku pun tidak melewati kesempatan itu. Dari atas kusabetkan Cemetiku ke tubuh-tubuh mereka. Sementara mereka yang sekarang tengah terkena tekanan yang sangat dahsyat dari energi Cemetiku, kini tidak bisa bergerak dan hanya mengerang kesakitan karena menerima sabetan dariku. Tubuh mereka satu persatu terbelah setelah terkena cambukan dari Cemetiku.
dan tak butuh waktu lama untukku menghabisi seluruh demit-demit yang menyerangku. Terlihat sosok setan wanita yang telah memanggil demit-demit ini tengah berusaha untuk kabur menghindari ganasnya amukan cemetiku. Aku yang melihat itu langsung melesat ke arahnya. Kuikatkan tali cemeti ini ke lehernya, serta kuinjak tengkuknya dengan kuat. "Keluar kau demit bajingan!" Aku sudah terlalu marah, sampai-sampai tidak lagi memperdulikan si pemilik tubuh. Kulemparkan sosok itu ke udara. Sosok itu terhempas menghantam sebuah pohon. Ia terjatuh di atas tanah berlumpur dan terlihat tak bergerak lagi. Bergegas kuhampiri sosok itu dan alhamdulillahnya sudah tidak ada lagi energi jahat yang terpencar dari tubuh itu. Sepertinya sosok yang merasuki tubuh itu sudah berhasil kabur. Di hadapanku sekarang hanya tergeletak sebuah tubuh wanita yang telanjang. Aku merasakan masih ada sebuah jiwa di tubuh itu, walau sangat lemah. Buru-buru kuperiksa denyut nadinya. Denyut nadinya masih ada walaupun lemah. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Kisah ini belum selesai. Masih ada pertanyaan, siapakah wanita yang dirasuki makhluk halus itu? Dan gimana kondisinya setelah dirasuki? Pertanyaan itu akan terjawab di part 2 nanti. Gimana menurut kalian untuk kisah mistis kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.